Selamat sore teman-teman semuanya, viewer setia Beyond Education Podcast. Kembali bersama saya Agung Siragumelar. Kita masih membicarakan tentang motivating, parenting, dan coaching, dan lain-lain. Biasanya sih ada sesuai dengan request, ada tentang pendidikan juga, ada tentang sekolah dan lain-lain. Makanya tetap stay tune di channel kami ini. Nah, kita setiap hari 2 hari sekali ya pasti mengupdate informasi-informasi di channel Beyond Education Podcast ini. Dan jangan lupa, kalau misalnya benar-benar bermanfaat, silakan subscribe, tapi tanpa ada paksaan ya subscribe-nya. Ini benar-benar ketika bermanfaat subscribe, kalau enggak nggak usah. Dan kalau misalnya bermanfaat juga, silakan langsung di-share aja ke teman-temannya, ke keluarganya, ke siapapun itu yang membutuhkan. Insya Allah ini menjadi salah satu bagian dari pendidikan masyarakat dan bagi kami juga sebagai tim Beyond Education Podcast adalah salah satu bentuk sebagai kita peduli atas pendidikan di masyarakat. Karena kalau di masyarakat itu nggak belajar ya namanya keluarga. Nggak ada skalanya kita para keluarga, parenting gitu kan. Masyarakat ya memang parenting sedikit banyak terdengar, namun tidak ada kurikulumnya gitu kan. Di sekolah pun juga ada coaching. Apalagi motivating, apa sih motivating? Yang penting kita memotivasi. Apa itu motivasi? Di sini jawabannya. Oke, bersama Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Bagaimana kondisi sehat Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Mudah-mudahan diri kita selalu sehat ya Pak ya, keluarga dan semuanya, dan di manapun rakyat Indonesia, mudah-mudahan kita selalu mendoakan sehat dan ya kalau misalnya ada yang terkena COVID cepat sembuh. COVID cepat berlalu. Iya, mudah-mudahan vaksin. Ya ada, jangan lanjutnya. Ini kita sore hari mau ngobrolin apa Pak? Ya, kita akan membahas sebuah tema parenting ya, yang saya beri judul bahwa anak itu ternyata kehidupannya lebih berat dibandingkan orang dewasa. Nggak kebalik Pak? Perasaan kan anak mah tinggal main gitu kan? Bingung ya? Iya. Sama. Gimana tuh sih kalau anak-anak biasanya kan tinggal main, tinggal makan, tinggal minta uang gitu. Maksudnya yang di sini yang disebut berat lebih dari orang dewasa seperti apa Pak? Ya, memang kebanyakan orang awam pasti berpikiran seperti itu yang Agung tadi sebutkan ya, bahwa anak itu tugasnya hanya bermain, belajar. Tetapi orang-orang dewasa itu kadang kita lupa bahwa anak itu tidak akan seterusnya bermain dan belajar saja. Mereka akan menjemput kedewasaannya. Tetapi dalam masa mereka menjemput kedewasaannya, kalau kita sebagai orang-orang dewasa di sekeliling anak-anak kita tidak dapat memberikan perlakuan yang baik, pendidikan yang baik, bagaimana anak-anak ini bisa siap dalam menjemput kedewasaannya? Iya juga ya. Nah, sedikit kayak simpel tapi emang benar-benar menjadi permasalahan gitu di sini. iya, benar. Sangat berat ya. Karena banyak anak ketika dewasanya mereka tidak memiliki mental yang kuat, tidak memiliki rasa percaya diri yang kuat. Mereka di dalam dirinya itu banyak hal yang mereka rasakan, yang mereka tidak sukai gitu. Karena cara perlakuan orang-orang dewasa di sekeliling mereka kepada mereka dari kecil hingga mereka dewasa, yang kurang berkenan gitu. Tapi tetap mereka jalankan dengan kehidupannya kan. Iya. Tapi ada sesuatu yang tidak berkenan gitu. Terus mereka mau apa gitu? Iya, karena kan kalau usia anak-anak, apalagi ya, kita kan jarang bisa protes gitu. Iya, nggak boleh kayak gini, nggak boleh gitu, jarang kan. Kita waktu kecil ya udah yang muka-muka aja gitu. Benar, kita telan mentah-mentah semuanya. Misalnya anak kita larang merokok, tapi orang tuanya merokok. Nah, berat juga. Iya. Anak kan nggak bisa protes gitu. Mereka melihat bahwa kok saya dilarang untuk melakukan suatu hal, tapi orang tua saya melakukannya. Nah, di sini kan
anak akhirnya hanya bisa nerimo. Mereka tidak bisa mengutarakan pikirannya. Karena ketika mereka ingin mengutarakan pikirannya, orang tua selalu berucap, kamu kan masih anak kecil. Sering terdengar kayak gitu. Jadi bukannya mendisosialisasikan ya, tapi kayak strata anak-anak itu ya udahlah yang paling harus nurut gitu kan. Iya. Nggak bisa berpendapat. Terkadang semuanya sudah diarahkan dan harus dipaksa mengarah kemana gitu. Dan sedangkan kita nggak tahu kan bahwa anak itu mau atau enggaknya gitu, atau terbebani atau tidaknya gitu kan. Iya. Kadang kita sebagai orang dewasa tidak mau menjelaskan sesuatu itu yang detail kepada anak. Membingungkan gitu. Iya, kita hanya karena ingin cepatnya aja, kita merasa tidak memiliki banyak waktu untuk menjelaskan secara panjang lebar, akhirnya sudah kita hanya mengarahkan anak yang sesuai yang kita mau saja gitu. Padahal anak kan membutuhkan why-nya, kenapanya. Jadi kalau anak tidak kita berikan why-nya, akhirnya ya anak hanya bisa kayak ya sudah, hanya bisa mengikuti aja gitu. Ngikuti aja yang harus saya lakukan gitu. Nggak tahu esensinya apa gitu, nggak tahu. Iya. Jadi anak merasa dia belum paham, akhirnya dia telan saja gitu. Nah ini kan yang menjadi masalah kalau mereka sudah dewasa nanti. Mereka akan sulit membentengi dirinya gitu dengan hal-hal yang baik. Karena mereka tidak memiliki alasan yang kuat. Mengapa hal itu tidak boleh dilakukan misalnya. Ya contohnya yang tadi merokok ya. Kalau misalnya anak udah besar nih, udah bisa punya uang sendiri gitu. Mereka berpikir, ya ngapain saya harus menghindari merokok? Ya, saya udah punya uang kok, ya saya bisa beli. Iya, pakai karena uang saya sendiri. Dulunya kayak gitu ya, nggak Iya. bisa ngerokok karena nggak punya uang, dulunya seperti itu. Udah gitu aja gitu. Benar. Tidak dijelaskan kenapa sih nggak boleh merokok, itu apa akibatnya, bla bla gitu. Iya. Oh iya betul. Terus orang tua juga nggak ada kata misalnya maaf, maaf nak, ayah ini udah misalnya terlanjur kecanduan merokok. Ayah sudah berusaha tapi ayah masih belum bisa. Ayah minta maaf ya nak, ayah istilahnya belum bisa memberikan kamu contoh yang baik gitu. Kan seharusnya kita jujur pada anak seperti itu. Jangan kita ingin merasa tidak perlu membuang energi menjelaskan segala hal kepada anak karena kita pikir anak nggak mengerti apa-apa. Ya sudah, kita hanya memberikan apa yang kita mau aja gitu kan. Padahal jangan salah pikir gitu bahwa anak itu bisa berpikir juga gitu. Mereka bisa merasakan ada yang salah nih. Iya. Jangan di dalam lingkungan mereka gitu. Tetapi ketika mereka tidak mendapatkan informasi yang lengkap, akhirnya ya sudah, mereka hanya menganggap oh ini hanya tidak boleh dilakukan di waktu saya kecil saja. Tetapi nanti ketika saya dewasa, Balas dendam. saya akan melakukannya. Iya. Nah ini yang kadang orang dewasa gak berpikiran sejauh itu gitu. Karena ini terjadi hal-hal seperti ini gitu. Kita nggak merasa bahwa anak ini suatu saat nanti akan dewasa gitu. Kita hanya beranggapan anak ini akan di dalam usianya anak-anak terus gitu selamanya. Nah di sini makanya kita sebagai orang dewasa di sekeliling mereka itu harus sadar gitu dalam berkata-kata, ya, dalam mendidik mereka. Jangan sampai nanti mereka merasa anak-anak ini bahwa orang dewasa kok nggak walk the talk ya. Jangan sampai dia berpikir seperti itu Iya, ya. benar. Ini kan sangat sangat disayangkan gitu bahwa kita tidak bisa menjadi role model sekali lagi yang baik gitu bagi anak-anak. Kita
hanya bisa menyalahkan ketika nanti anak dewasa dan anak kita anggap tidak sukses. Salahnya dia. Kita nggak memiliki peran di situ gitu. Merasa saya sudah melakukan yang terbaik. Iya. Merasa anak saya ini yang salah nih pas ini. Padahal udah mau hidupnya berat ya. Iya. Ditambah lagi nggak sukses makin berat gitu Pak ya. Benar. Makanya menjadi anak ini tantangannya itu nggak ringan gitu. Kalau kita tidak tepat dalam memperlakukan mereka, mendidik mereka, karena itu akan mereka bawa terus gitu di dalam kehidupan mereka selanjutnya. Nah di sini orang-orang dewasa ya makanya kita harus mau belajar gitu. Mau belajar menjadi orang tua yang baik itu bagaimana, menjadi guru yang baik bagaimana. Karena kalau kita tidak mau belajar, kita hanya sekedar menjalani rutinitas saja. Misalnya saya sebagai orang tua nih, tugasnya mencari nafkah. Nggak tahu tuh esensinya kenapa harus nafkah. Cari nafkah, beli rumah, beli kendaraan. Udah sampai di situ. Terus guru, saya hanya menyampaikan materi pelajaran. Jadi tidak perlu mendidik moralnya anak-anak, ngasih tugas. Hanya ngasih tugas. Kalau kita hanya berpikiran sempit seperti itu bisa dijamin anak-anak generasi berikutnya di bangsa ini itu akan seperti apa gitu. Jadi jangan heran gitu kalau misalnya anak-anak kita kok banyak yang masa depannya itu nggak jelas. Iya, banyak yang udah besar masih bingung mau jadi apa. Iya. Karena nggak pernah diarahkan gitu. Dan dari dulu nggak dikasih tahu dan membingungkan. Iya. Kita hanya senang menuntut hasil pada anak. Betul. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Tapi orang tua juga nggak sadar gitu. Anak ini kan butuh proses dalam tumbuh kembangnya gitu. Biasanya pemaksaan bukan pemaksaan sih, lebih tepatnya ketika orang tua itu memaksakan diri anak yang misalnya dia menyekolahkan di sekolah yang bagus, yang mahal misalnya gitu. Dan tuntutan itu adalah dia harus masuk misalnya perguruan tinggi yang mahal gitu. Tapi pada prosesnya anak itu tertekan di situ. Iya. Dan jadinya yang dituntut betul sih yang dilakukan orang tua, dia kan memberikan pendidikan yang terbaik ceritanya, tapi ternyata nggak sesuai. Iya benar, karena kita itu kembali lagi kita tidak mau belajar menjadi orang tua. Kita hanya melihat bahwa segala sesuatu itu bisa kita beli dengan uang, ya materi gitu ya. Kita tidak berpikir bahwa anak-anak itu tidak membutuhkan itu semua loh. Mereka tuh hanya membutuhkan itu kehadiran orang tuanya di dalam kehidupan mereka. Mereka ingin merasakan adanya komunikasi, misalnya antara orang tua dengan anak yang harmonis. Mereka bisa rasakan dorongan dari orang tuanya yang positif, motivasi. Orang tua juga bisa memberikan suri toladan yang baik di depan anak. Jadi anak itu membutuhkan itu semua. Anak tidak membutuhkan harus misalnya dijemput ke sekolah pakai Ferrari gitu misalnya. Iya. Mereka nggak butuh itu gitu. Mereka lebih senang dijemput sama Lamborghini. Sama aja Pak. Sama aja. Jok dulu. Jadi anak itu lebih senang orang tuanya yang menjemput mereka, bukan supir. Orang tuanya hadir di dalam kehidupan mereka, bukan anak dari pagi sampai pagi lagi yang ditemui hanya pembantunya, supirnya, babysitternya, supirnya. Kapan kita hadir dalam kehidupan anak-anak kita gitu? Makanya sudah jelas nih kehidupan di masa depan itu akan lebih berat, ya, dari generasi ke generasi gitu. Tantangannya juga akan lebih variatif. Banyak lah itu. Tetapi kita tidak mau mempersiapkan anak kita dalam menjemput masa depannya. Jadi bagaimana nanti anak kita bisa siap gitu? Udah tahu anak itu sudah
melewati masa-masa sulitnya gitu ya. Iya. Ketika anak-anak Benar. ditambah tidak didampingi orang tua dan orang tuanya mempersulit jalannya proses kehidupan anak itu. Iya. Itu kedepannya gimana? Benar. Karena kalau di rumah mereka tidak dipersiapkan dengan baik, misalnya mentalnya, terus di sekolah juga sama, mereka tidak dipersiapkan. Akhirnya anak ini akan memiliki struggle gitu untuk mencari jati diri mereka sebenarnya. Biasanya kalau anak-anak terlanjur apa ya Pak? Tadi kan struggle gitu Pak. Biasanya kalau misalnya anak-anak itu terlalu struggle misalnya, atau misalnya dia itu kayak terlalu berat hidupnya itu, biasanya mereka larinya kemana sih Pak? Ya pasti ke hal yang negatif lah. Oh. Makanya kan kita banyak contohnya gitu ya, kasus-kasus misalnya orang kok sudah tua masih pakai narkoba. Padahal bukan anak muda lagi loh. Secara umur itu udah uzur lah kayak gitu. Iya. Tapi keluar masuk penjara karena pakai narkoba. Dia alasannya, waduh saya ini nih kecanduan, saya alasannya saya nggak bisa konsentrasi, atau enggak saya tidak muncul pikiran-pikiran kreatif saya. Dia hanya menggantungkan dirinya itu kepada hal yang malah haram gitu kan. Karena negatif gitu. Iya, karena negatif gitu. Karena orang tua tidak menanamkan ke diri si anak dari kecil gitu. Nah, segala masalah yang kamu hadapi pasti ada jalan keluarnya. Karena Tuhan tidak akan memberikan kesulitan, tetapi Tuhan juga akan memberikan kemudahan di balik kesulitan tersebut. Bersama kesulitan bisa ada kemudahan. Iya. Nah, harusnya kan orang tua menanamkan hal itu pada anak. Iya. Jadi anak tuh nggak goyah gitu ketika mereka menghadapi kesulitan. Iya, mau seberat apapun kondisinya. Iya. Pasti anak itu akan siap secara mental gitu. Tapi kalau mereka dari kecil hanya disuapi, ya kan? Disuruh. Ya bagaimana anak ini bisa siap secara mental gitu? Iya, betul. Nanti sangat disayangkan bakat yang dimiliki oleh anak kita ini. Karena kalau misalnya bakatnya ada, mentalnya nggak ada, percuma juga kan? Pasti jatuh mereka. Iya, meskipun misalnya dia bakat dalam apa, misalnya seni gitu kan. Iya. Tapi mentalnya itu adalah mental yang takut gampang putus asa gitu kan. Itu gitu-gitu aja gitu kan. Iya, karena kan banyak contoh kasusnya ya, orang ketika terkenal memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya. Bayangin coba. Apalagi gitu yang mereka belum miliki gitu. Mereka udah terkenal, mereka banyak fansnya, harta melimpah, tapi kok aneh gitu. Mengakhiri kehidupannya karena alasannya sepele, karena udah merasa bosan, kan konyol. Orang-orang pengen kayak dia malah mengakhiri kehidupannya. Malah dia bosan.